على تعلم وتعليم تذكر تذكير نفع الانتفاع إفادة استفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجهه وقربه وثوابه مرضاه ومرضاته وثوابه سكب وصخته وصالحك وصخته من وصل شفيع خلق وفيس شفينا رسول الله سيدنا محمد وصل الله يا أبيه ويخذ وجه ذريته وشكر أمته وسلوك الفتن يقول والفوات وصيل الحدث والعلم الآمرين ورسول وربيه البدر وقصاد فجر محمد بن علي سلام كما القصاد شمس قدر المصنفين ولم الأمين وصولهم وسرارهم والوارهم من الله تعالى على فترة في البكين بتينة ليس سبيل ونسوى من صلى مرشدا شيخا ودليل كل نية صلى فريم سوقة المسلمين المسلمين كل نية ويرخي أصول شرب جنة وين في تنميها النظم من أبطال كل نية صالح خيرات الدنيا وقدم الملك وأمن رسول صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم إنسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan di dalam pembahasan kita di dalam kitab Jawahirul Quran, masih dalam rangkaian ayat-ayat Durarul Quran di surah Al-Imran terakhir, di ayat 104 terakhir itu tentang wal takum minkum ummatun yad'unal khairi, perintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian sebelum ke ayat rangkaian ayat berikutnya, yaitu di ayat 111 ya, 112 ya, 113 ya. Laisu sawa'an min ahli kitab ummatun qa'imatun. Suatu kaitan ayatnya itu ada berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ya, secara ringkas saja ayat-ayat sebelumnya itu saya lewatkan, saya lewati dengan ringkas saja. Setelah perintah wal takum minkum ummatun, di situ ada larangan untuk kita tidak boleh berpecah belah. Tidak boleh meniru orang-orang yang berpecah belah dengan Nasara dan Yahudi, dan saya sudah bahas panjang lebar tentang masalah pecah belah ini. Hadis iftaraqatil yahud dan seterusnya itu sudah saya bahas kemarin. Wala takunu kalladzina tafarraqu min ba'di ma ja'ahum bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka kebenaran, bayyinat, bukti-bukti nyata. Wa ulaika lahum adzabun adzim, bagi mereka lah azab yang pedih. Kemudian
Dan pernah sahabat Abu Umamah Al-Bahili ketika menghadapi kaum Haruri atau Khawarij. Khawarij itu ya itulah kelompok yang suka yang pertama kali mengkafirkan itu Khawarij, suka mengkafirkan neraka, mengkafirkan Khawarij. Itu sahabat Abu Umamah ini mengatakan mereka itu hum kilabun nar. Khawarij ini adalah anjing-anjing neraka. Kanu mukminin fakafur, pada mereka orang mukmin tapi sayang mereka kafir setelah iman. Kemudian membacakan ayat ini, wala takunu kalladzina tafarraqu sampai akafartum ba'da imanikum. Ila qouli ta'ala akafartum ba'da imanikum. Fadukul adzab ma kuntum takfurun, ayat 106. Yauma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh wa maladzina swaddat wujuhum. Kemudian setelah itu beralih kepada hari kiamat di mana Allah memutihkan sebagian wajah dan menghitamkan sebagian wajah. Memutihkan wajah orang yang beriman dan menghitamkan wajah orang-orang kafir. Mereka mengatakan memutihkan wajah orang yang mukhlis, yang murni imannya, dan menghitamkan wajah orang munafik. Wamalati suatu tujuhum, adapun orang yang menjadi hitam wajah mereka, maka Allah katakan pada mereka akafartum ba'da imanikum. Ini yang sebagian sahabat membawanya kepada ayat ini kepada Khawarij tadi. Apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Karena orang yang mengkafirkan orang lain, kalau dia tidak betul maka cap atau vonis kafir itu kembali kepada dirinya. Fadukul adzab kuntum takfurun, maka silakan kalian rasakan azab itu dengan apa yang kalian kufuri. Ya. Kemudian kamalazam biyadhat, adapun orang yang putih wajahnya wujuhum fafi rahmatillah, maka mereka berada dalam rahmat Allah, itu surga Allah SWT. Yang disebut adalah rahmat yang berada di surga, yang dimaksud adalah tempatnya, yaitu surganya. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tilka ayatullah ta'ala bil haq wa ma yuridu dzulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah bacakan dengan benar, dan Allah tidak menghendaki kezaliman bagi seluruh alam. Ya, zaman Sayyidina Ali, Khawarij itu disebut Khawarij karena kharaja, keluar membelot dari Sayyidina Ali. Itu saya kasih nama pasukan barisan sakit hati. Karena Sayyidina Ali itu sudah mau menang melawan Muawiyah. Kemudian terjadi tahkim. Terjadi tahkim, ini Amr bin As dari pihak Muawiyah. Amr bin As itu orangnya politik. Dia ngangkat mushaf. Sekali melihat mushaf itu menahan pasukannya, sudah berhenti. Hanya tahkim. Ini bertahkim kepada menunjuk, hanya berujung itu kepada perundingan, kemudian tahkim ini menunjuk masing-masing wakil. Nah di situ Khawarij itu kemudian ya orang-orang banyak ini orang-orang penghafal Quran, sebagai hufatul Quran, tapi badui-badui itu yang pola pikirnya pendek. Tidak boleh tahkim itu, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Masa kau bertahkim kepada makhluk? Sayyidina Ali memilih Abu Musa Asy'ari, sedangkan Muawiyah memilih Amr bin As sebagai juru tahkimnya. Lalu digambarkan seperti orang yang deadlock dalam rumah tangga itu kan, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Maka diutuslah ini dua orang ini juru runding, juru adil dari dua pihak. Amr bin As dengan Abu Musa Asy'ari dari pihak Sayyidina Ali, Amr bin As dari pihak dari pihak Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Hanya berunding, ya Amr bin As ini politik orangnya. Memang dari itu terkenal orang ahli politik Amr bin As ini. Makanya Syiah kan tidak suka karena dianggap itu menipu Amr bin As itu. Allah wa'alam namanya itu masalah politik ya. Jadi ya ini dipersilakan Abu Musa kamu kan lebih tua, kamu silakan bicara dulu. Nah, maksudnya masing-masing itu juru bicaranya dengan atas nama mereka, yang satu atas nama Sayyidina Ali, yang satu atas nama Muawiyah,
menurunkan masing-masing dari jabatannya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin untuk memilih. Ketika Abu Musa itu kan sudah pidato bilang nanti kita mengatakan Ali bin Abi Thalib itu mundur dia. Dan sementara baca pada khalifah. Waktu Amr bin As naik malah dia mengangkat Muawiyah. Rame. Singkat ceritanya begitu. Harusnya masing-masing mundur karena Muawiyah kan ambisi juga, orangnya ambisius. Ya gimana itu sejarah, itu fakta, nggak bisa dipungkiri. Penguasa yang sah ketika itu Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Berarti yang memberontak itu Bukhot. Cuma karena sahabat kita ya terserahlah. Tapi hukumnya begitu itu kalau secara syariat. Walaupun sahabat itu urusan Allah Ta'ala ya silakan. Majaro baina sahabin naskutu. Ya kan disebutkan gitu. Majaro baina sahabin naskutu an huwa ajr ijtihadin nuthbitu. Dan apa yang berlaku di antara sahabat kita diam. Dan kita wa ajr ijtihadi anhu nuthbitu. Dengan pahala ijtihad kita isbatkan kepada masing-masing sahabat karena itu masalah ijtihadiyah. Itu konon katanya Muawiyah waktu itu ingin menuntut Sayyidina Utsman supaya segera diadili pembunuh Utsman. Sayyidina Ali lebih memilih stabilitas ini harus dikendalikan dulu, baru nanti kalau sudah stabil baru kita cari pelan-pelan pembunuh Utsman itu baru dihukum. Karena para pembunuh Utsman itu bercampur kepada pemberontak. Nah, kalau dikhawatirkan kalau langsung asal main cabut ini nanti akan terjadi instabilitas, tidak stabil, kegoncangan. Bahkan mungkin chaos kalau bahasanya orang sekarang bisa mengarah ke sana. Ya. Maka Sayyidina Ali berijtihad tidak langsung mengadili dulu atau mencari, biarkan dulu sementara supaya sampai stabil baru. Nah Siti Aisyah sampai kan terjadi perang Jamal dengan Siti Aisyah itu. Terus terjadi dengan Muawiyah itu perang Siffin itu kan di waktu perang Siffin zaman pemerintahan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali masih sah, khalifah yang sah Muawiyah. Ya dengan alasan Utsman bin Affan wallahu alam Allah yang menghukumi hatinya orang. Dia memang ambisius dari dulu Muawiyah itu kan punya kekuatan di Syam karena Muawiyah ini sudah lama jadi gubernur Syam mulai zaman Sayyidina Umar di Syam itu sehingga orang sudah pada memihak Muawiyah di Syam. Makanya kan akhirnya kemudian harusnya diturunkan masing-masing, diserahkan pada kaum muslimin, dipilih pemimpin yang diridhoi. Ternyata Abu Musa sudah menyatakan memundurkan Sayyidina Ali, si Amr bin As malah menaikkan Muawiyah, rame. Muncullah barisan sakit hati Khawarij itu karena kharaja dia keluar membelot dari pasukan Sayyidina Ali. Ya Imam, kenapa Anda berhentikan? Kita sudah sebentar lagi menang. Karena Amr bin As ini kan politik di Mushaf. Sayyidina Ali lebih memilih kalau ada bisa persatuan ya persatuan, jangan buat apa kita perang ini juga saudara. Jangan sama Sayyidina Ali diredam. Ini ada barisan sakit hati. Itu yang namanya Khawarij itu. Kemudian dikafirkan semua. La hukma illa lillah. Makanya dari situ mereka cenderung letterlek. Nah, kalau ngambil sesuatu itu letterlek harfiah. Jadi alasannya apa? Ali sudah kafir, Amr bin As kafir, Abu Musa kafir, Muawiyah kafir karena bertahkim kepada selain Allah. Kata dia, la hukma illa lillah katanya. Sudah dikafirkan 4 orang ini. Barisan sakit hati mau bikin jalan tol, mau jalan pintas. Sudah ini kacau gara-gara 4 orang, habisi saja 4 orang ini. Itu mau jalan tol, mau dihabisi. Sebenarnya di 4 orang ini dikirim pembunuhnya, cuma yang nahasnya ya Sayyidina Ali ada di tempat, yang lain tidak ada di tempat sehingga tidak terbunuh. Maka Sayyidina Ali lah yang terbunuh. Muawiyah tidak ada di situ, Amr bin As juga tidak ada di tempatnya, sehingga 3 orang ini tidak terbunuh. Yang terbunuh di antara 4 itu Sayyidina Ali saja. Yang bunuh Hafizul Quran, yang bunuh itu Abdurrahman bin Muljam, Ibnu Muljam. Ada yang tidak mau menyebut Abdurrahman bin Muljam, disebut Ibnu Muljam gitu. Kok kepantasan disebut Abdurrahman? Hafizul Quran.
Yang bunuh itu nggak usah kaget kalau teroris apa itu juga hafal Quran ya. Khawarij pun begitu, cuma mereka letterlock karena maklum background mereka itu padang pasir, orang Badui ini nggak bisa mikir terlalu rumit. Badui itu kata orang Arab pikirannya sathi. Apa ya? Sathi itu simple, dia ada mau repot-repot. Terus ini kacau semua gara-gara 4 itu sudah bunuh saja. Dan beres sudah 4 orang tidak ada, beres. Bukan tambah beres dan kacau balau. Ya, makanya disebut mereka Khawarij karena mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali. Asalnya mereka pengikut Ali, kemudian Khawarij. Nah, Wahabi itu dan biasa juru kapling neraka yang sekarang ini nggak terima disebut neo Khawarij. Padahal sifatnya ya podo. Bisa kalapmu, pokoknya awakmu ya Khawarij gitu aja. Kita cap ya sebagai neo Khawarij. Mau dia terima, tidak terima, sifatnya sama. Apa sifatnya sama? Abdullah bin Umar yang mengatakan di Bukhari, mereka itu mengambil ayat-ayat untuk musyrikin, menerapkannya kepada orang Muslim. Itu ciri Khawarij. Gampangnya nggak terlalu gampang mengkafirkan sesama Muslim. Bahaya takfir ini. Awal takfir, awal pengkafiran itu ya Khawarij itu zaman sekali itu awal pertama kali pengkafiran yang dilakukan oleh Khawarij. Dan sekarang cucu-cucunya ini yang juga suka ngafirkan orang dan suka mengkafirkan neraka itu Khawarij juga, walaupun mau terima dan terima. Kamuflase, mau namanya Wahabi, mau namanya siapa. Setelah Wahabi mereka pakai nama lain. Iya. Setelah Salafi diejek jadi Talafi. Talafi itu artinya kebinasaan, talaf. Bukan Salafi. Kamu bukan salah, kata ulama kita, bukan Salafi, itu Talafi, kelompok yang binasa. Sudah diejek begitu, pindah lagi nama mereka Ahlussunnah, tapi nggak berani pakai wal jamaah. Nggak berani pakai Asy'ariyah, Maturidiyah, nggak berani. Tapi mereka pakai Ahlussunnah. Semua sekarang mengklaim Ahlussunnah, hatta Syiah mengklaim Ahlussunnah sekarang. Hati-hati. Mereka pakai nama Ahlussunnah sekarang. Setelah diejek Salafi itu udah, lalu pindah lagi namanya jadi Ahlussunnah. Wajib. Ya itu apa jadi orang sekarang reborn. Lahir kembali. Khawarij itu. Khawarij modern, tapi tidak mau mereka pakai Khawarij. Ya, itu sifatnya sama. Mengkafirkan orang, menerapkan ayat-ayat orang musyrik pada orang muslim. Ya kan, ayat orang musyrik itu yang ya katanya nganukan kepada berhala itu disamakan dengan tawasul kita sama para aulia, itu disamakan sama orang musyrik. Seolah ketika mereka ditanya kenapa menyembah berhala, ma ya'buduna illa liqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Disamakan kita dengan seperti itu. Ini ayat untuk orang musyrikin diterapkan untuk orang muslim. Apanya ada Khawarij? Itu ciri-ciri Khawarij. Yang mengucap itu bukan kita, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar Khattab radhiyallahu. Dan bahkan Rasul sendiri mengatakan itu, yang merukuna min din kama merukuna sahum min ramiyah. Yang Qur'an Al-Quran, baca Quran, ya, tahkiruna. Ya kira salatakum min salatihim. Mereka menghinakan, merendahkan solat mereka dengan solat kalian dengan solat mereka. Puasa kalian dengan puasa mereka. Baca Quran kalian dengan baca Quran. Mereka membaca Quran tapi tidak sampai ke rombongan layu jawizuna taraqiyahum. Tidak melampaui kerongkongan mereka. Yakhrujuna minad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Di hadis yang lain, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Hanya kan gara-gara Khawarij ini hanya bahas kelompok yang kurang kerjaan, hanya kita ikut kurang kerjaan. Harusnya bahas yang lain, jadi akhirnya kena bahas itu. Berapa kali saya ya, kurang kerjaan ya. Nambah kerjaan. PR kita banyak. Duri dalam daging, menggunting dalam lipatan, menohok kawan seiring, pagar makan tanaman. Mereka itu. Iya.
Gitu. Dibilang kafir, enggak kafir, sama sholatnya. Dibilang muslim, mengkafirkan orang. Ini repot kan. Nyerimpeti, kalau bahasa gampangnya nyerimpeti. Kita berjuang mau menganukan orang, ini nyerimpeti lagi. Harus kan hanya ngomong kan kita harus menangkal paham-paham macam ini yang harusnya kita mencerdaskan masyarakat yang belum tahu, ya kan? Ngaji Sulam Safina kadang belum tutup mendalami itu. Ini ada nyerimpeti lagi, hanya harus menangkal pemikiran-pemikiran yang ini yang kita harusnya gunakan tenaga itu untuk habis untuk mereka. Tapi mau dijawab gimana? Nggak dijawab gimana? Kan gitu. Orang awam yang kasihan yang kena, kan gitu. Kena loh. Kenapa? Kan mereka kan terpukaunya dengan Quran hadis. Dah tahu kalau diutadi sama mereka. Lihatnya Quran hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan sebagainya. Ya hadisnya itu tadi cuma satu, kullu bidatin dolalah. Itu hadis kunci Inggris. Kullu bidatin dolalah semua. Semua hadis kalah sama satu hadis itu toh. Sudah itu aja. Ya. Akhirnya artinya kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Mereka umurnya masih muda-muda dan bodoh lagi pikirannya. Maksudnya muda-muda kan gitu. Orang baru tumbuh-tumbuh sekarang ini, Wahabi itu kan baru tumbuh paling banter 300 tahun 1700 lah anggap. Muhammad bin Abdul Wahab itu. Wahabisme. Ya, baru muda, sufahaul nyalakan orang-orang yang terdahulu. Semua yang ajib itu dia pernah ditanya sama siapa ya? Entah sama gurunya atau siapa. Muhammad bin Abdul Wahab itu. Kan dia mengklaim memperbarui tauhid. Kata kalau gitu tauhidmu udah apa? Guru-gurumu udah bapak-bapakmu salah semua. Iya. Lah kamu dapat dari mana? Diam dia. Lah kamu ini dapat dari mana ajaran ini? Diam. Karena dia mengatakan itu salah semua katanya. Tak murni dan sebagainya. Terus kamu sekarang dapat dari mana? Kok kamu membawa ajaran kayak gini? Ada. Ya. Gurunya sendiri. Akhirnya hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Gurunya muda dan pikirannya cepat, pikirannya bodoh. Itu tadi menghina sholat kalian, sholat mereka, baca Quran mereka. Baca Quran tapi tidak sampai kata Rasul kepada kerongkongannya, hanya di mulut saja. Yang meruku dan menadingga meruku samnormia. Mereka melesat dari agama Islam seperti melesatnya anak panah kepada sasarannya. Ini maksudnya melesat ya, artinya lari dari dinul Islam walaupun mereka mengaku Muslim. Nah, ya itu tadi mengkafirkan orang. Orang kalau mengatakan ya kafir kata Rasulullah. Faqul babi ahaduhum, maka yang menanggung kalimat itu adalah salah satu dari keduanya. Kalau betul yang dituduh itu kafir ya berarti tertuju pada orang itu. Kalau tidak betul kembali kepada yang mengucapkan. Gimana? Gitu. Lillahi ma fis samawati wal ardi, umur hanya milik Allah, segala yang di langit di bumi, dan kepada Allah segalanya kembalinya segala perkara. Kuntum khairu ummatin. Saya urut dari situ kenapa? Karena nanti laisu sawaan itu kaitannya sama Yahudi itu. Dan ayatnya itu kaitannya sama yang sebelumnya, ayat 112, 111. Juga ayat 111 kaitannya sama 110. Dimulai dari kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebagai umat ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman pada Allah SWT. Walau aman ahlul kitab bila kana khairan, seandainya ahli kitab itu beriman, itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka beriman, tapi aktsaruhumul fasikun, kebanyakan mereka itu fasik, yakni kafir, keluar dari keimanan, kebanyakan ahli kitab itu. Seandainya saja ahli kitab itu beriman, itu bagus bagi mereka. Kemudian la yadurukum illa adza, mereka tidak akan membahayakan kalian, kata Allah. Mereka ini ahli kitab itu, musuh-musuh kalian, tidak akan membahayakan kalian illa adza, kecuali gangguan-gangguan kecil. Ya. Itu apa? Yahudi, kepala-kepala Yahudi itu mengganggu orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam diganggu.
Makanya la yadurukum illa adhan. Mereka tidak bisa memberi madarat pada kalian wahai muslimin kecuali adzan, gangguan-gangguan kecil. Wa yuqatilukum yuwalukum al-adbar. Jika mereka memerangi kalian, mereka akan yuwalukumul adbar, mereka akan lari tunggang langgang meninggalkan kalian. Mereka akan mundur berbalik dan kalah. Sumalain surun, kemudian mereka tidak akan ditolong, dan itu nasib mereka ketika zaman Rasul SAW Yahudi itu. Pertanyaannya kenapa sekarang udah sekarang kok malah kalah? Ya itu, Islamnya saja tidak bersatu, yang di dekat Israel saja tidak ada ambil tindakan, malah bikin diam-diam menelikung dari belakang, malah ngasih wilayahnya untuk macam-macam. Nah, dari situ kemudian di ayat berikutnya dikatakan apa? Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah hablin minan nas. Duribat alaihimul dhillah. Mereka diliputi kehinaan. Aynama thuqifu, di mana saja mereka berada, illa bihablin minallah, ini yang sering disalahartikan, kecuali dengan hablin minallah, kecuali dengan tali dari Allah, berpegang pada tali agama Allah, itu masuk Islam, baru mereka tidak akan terhina, mereka diangkat dengan Islam. Wa hablin minan nas, dan tali perjanjian dengan sesama manusia, perjanjian sebagai ahlu zimmah. Mereka akan ditimpa kehinaan kecuali pilihannya dua, masuk Islam atau jadi kafir zimmi, akan dilindungi oleh kaum muslimin. Kalau tidak, mereka akan dikejar, diperangi oleh muslimin, dianggap kafir harbi. Jadi hablum minallah itu maksudnya masuk Islam. Hablum minan nas itu maksudnya membayar jizyah. Ini kan hablum minallah, hablum minan nas kan. Itu salah kaprah istilah. Ya bolehlah bikin istilah sendiri, nggak apa-apa, hablumillah. Anggap, tapi nggak ada kaitannya sama. Jangan kutip ayat ini, karena itu hablumillah, hablum minan nas itu penafsirannya lain kan gitu. Yang digembar-gemborkan sama para dai itu kan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Maksudnya hubungan transendental dan sosial. Padahal yang dimaksud hablumillah di konteks ayat ini bukan itu. Konteks ayat ini bicara tentang ahli kitab itu duribat alaihimul dhillah. Mereka akan di mana-mana akan selalu diliputi kehinaan kecuali dengan hablum minallah, masuk Islam, atau hablum minan nas, bayar jizyah, baru dia dilindungi. Kalau enggak, dia akan jadi kafir harbi dan akan terus yuqatilukum yuwallukumul adbar. Mereka akan dikalahkan oleh kaum muslimin kalaupun mereka mau mencoba memerangi kaum muslimin. Seperti terjadi di beberapa perang, Bani Nadir, Quraidah, Qainuqa, ya kan? Bagaimana hinanya mereka kalau untuk membaca sejarah, mereka diusir dari kota Madinah karena ulah mereka sendiri. Ya. Kemudian dikatakan ayatu mawujud lebih habib minallah, ya. Usutifu. Jadi mereka itu selalu dilemahkan, ditindas, kutilu, dibunuh, subuh, ditawan. Ini sebagai kafir harbi. Mereka tidak akan aman karena dianggap kafir harbi yang memerangi Islam. Kecuali bihabli minallah, ay ahadi minallah bi ayyaslamu, ayyuslimu. Itu mereka masuk Islam. Ya. Saya tidak mau panjang lebar sebetulnya di situ, cuma saya ingin ambil ahli kitabnya itu loh. Karena nanti kan akan ada gandengannya itu laisu sawaan itu. Ya kan? Azamu mudhillah, Allah mengharuskan, menimpakan pada mereka kehinaan dan soghar dan makanu palaiman illa bi'abnillah ay bidhimmatin minallah wa aqdu dhimmalahum wa dhul bijizya alaihim wa alzamu akamal millah. Kalau di Bagawi hablum minallah itu bi'ayuslimu, dengan mereka masuk Islam atau mengikat perjanjian dengan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Dan lagi-lagi sering saya ulang, jizyah itu bukan bentuk ketidakadilan.
Justru itulah keadilan Islam. Mereka kan ada syariat jihad. Kalau ada serangan di negeri kaum muslimin, yang pertama kali maju itu yang ada perintah jihad adalah kaum muslimin. Mereka itu bayar jizyah itu untuk dalam tanda kutip sebagai seolah uang keamanan untuk keamanan diri mereka sendiri, bukan berarti tidak adil. Justru di situ keadilan Islam. Loko enak, wis kami lomba, melo mendukung pertahanan, maju enggak perang, gimana? Ya orang sekarang ini yang suka, kadang saya gedek juga, teriak ham him hum, mereka tidak ngerti. Tidak ngerti hakikat itu, bahwa bagaimana keadilan dalam hukum Islam itu dianggapnya Islam ini bersebelah kepada orang kafir. Justru dalam Islam itu zimmah itu artinya tanggungan. Kafir zimmi itu kan kafir yang sudah menjadi tanggungan kaum muslimin untuk keamanan mereka. Itu maksudnya. Mereka tidak ngerti, dianggapnya bagaimana syariat Islam itu mengatur kafir zimmi itu. Entah balul atau balul-balulan, saya tidak tahu. Apa balul betulan. Ya. Saya takutnya balul-balulan mereka ngerti, terus tapi mereka pesongkan, mereka simpangkan, terus disebarkanlah kepada kaum muslimin sehingga orang Islam sendiri benci kepada syariatnya. Wallahu a'lam apa maksudnya. Apa mereka betul-betul tidak ngerti? Gitu. Betul-betul ngerti, betul-betul balul tentang masalah ini syariat Islam. Tapi ya anu ngerti umpama orang-orang orientalis belajar Islam. Atau mereka ngerti tapi sengaja dipelintir sehingga yang dipelintir itu yang disampaikan kepada celakanya orang-orang Islam belajar Islam kepada orang seperti itu. Masuk kepala BPIP itu, kepala Pancasila itu bangganya bukan apa, bukan ada belajar Islam sama musuh Islam itu kan sama dengan orang belajar militer ke musuhnya sendiri. Ya dia tahu rahasianya kan gitu. Saya tidak ngerti apa yang dibanggakan belajar Islam dari musuh Islam. Gitu. Kadang yang nulis artikel itu orang Islam juga. Bangga, ini lulusan doktor dari McGill University, dari ini belajar Islam. Ajib. Belajar Islam dari musuh Islam. Ajib, terus bangga. Doktor. Ya tidak tahu terpengaruh panda apa dia mau anu ya. Tapi ya terlalu naif lah. Terus mau bilang mereka ikhlas, oh mereka objektif lah. Aduh, itu berarti nggak belajar gimana kebencian. Kita ini dituduhnya, oh kamu nggak boleh melihat non muslim dengan kacamata negatif terus. Loh. Yang bilang begitu siapa? Sikap itu semua dicelentrehkan oleh Allah sendiri. Sikap-sikap musuh Islam itu yang begitu. Nah, sebentar lagi antum akan lihat ayatnya itu. Ya kan? Dikatakan apa? Wa ma tukhfi sudurum akbar kan gitu. Apa? Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah nampak kebencian dari lisan mereka dan apa yang mereka sembunyikan dalam hati jauh lebih besar dari apa yang mereka tampakkan. Terus Allah bohong. Terus orang-orang liberal akan menggiring orang-orang yang tidak ngerti, dianggapnya ngerti supaya dianggap benar, digiring lah. Oh itu dulu itu hubungan antara Islam itu dalam hubungan perang. Ajib. Suruh belajar lagi nasikh mansukh. Suruh belajar dia ulumul Quran nasikh mansukh. Mungkin ngantuk waktu belajar nasikh mansukh atau gimana. Ayat itu bukan termasuk ayat yang dinasakh. Ayat-ayat ini. Ini ayat yang masih berlaku, tidak ada dinasikh, tidak ada. Terus dibatalkan hukumnya, tidak ada. Itu kan aneh. Jadi dan berkeliaran pemikiran-pemikiran aneh ini seputar hubungan Muslim dengan non-Muslim. Soalnya dianggapnya apa? Anti toleransi lah dan sebagainya. Padahal kita kan hanya meluruskan. Supaya toleransi tidak jadi toleransi atau toleransi tadi itu. Kan gitu. Kita hanya ingin meluruskan supaya toleransi tidak jadi toleransi. Itu masalahnya. Hari ini husnudzon sama orang kafir, ajib mereka itu ya tidak ngerti ya saya pola pikirnya caranya.
Ya minimal sudah lah, itu kan sudah win-win solution. Bahwa Islam ini mengakui silakan mau kerja sama gotong royong sehari, sudah. Islam juga tidak melarang. Saya sudah jelaskan kemarin, Rasulullah pun muamalah dengan orang Yahudi gitu. Dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Masalah agama sudah lakum dinukum waliyadin, sudah beres. Kenapa dipersulit? Ya kan gitu. Ama artinya sekat-sekat yang sudah jelas tentang agama itu, kemudian entah siapa yang berusaha mengkaburkan itu sehingga akhirnya orang terjadi pendangkalan akidah. Udah didangkalkan saja akidahnya orang sekarang sudah dangkal, mohon maaf. Karena dia belajar ilmu akidah. Ayo coba yang belajar khusus akidatul awam dan sebagainya untuk memperkokoh akidah. Berapa persen yang belajar tentang akidah kaum muslimin? Berapa persen? Itu yang ngerti, yang belajar. Dari yang belajar itu yang ngerti, yang paham betul berapa persennya gitu. Enggak didangkalkan saja sudah dangkal. Mindanio terjadi seperti pengkaburan sekat-sekat itu tadi. Sehingga yang saya sebut itu tadi, toleransi nanti mau dikaburkan menjadi toleransi. Gitu. Bawahnya mangkel toleh bicara ayat-ayat ini sama orang-orang kayak gitu itu. Nanti dianggap kita anti moderasi beragama. Ada lagi moderasi beragama itu dimunculkan. Ya memang ada beberapa poin yang harusnya itu dikritisi gitu. Walaupun sudah bagus sebetulnya selama tidak mengkaburkan menjadi pendangkalan akidah. Kemudian wahabli minan nas ay amanun minhum ay fil muhadan. Nah, jadi kalau di tafsir Ibnu Katsir dikatakan hablum minallah itu ahlu dhimma. Hablum minan nas itu muahad. Kafir muahad itu kafir yang membuat perjanjian dengan negeri bilateral dengan kaum muslimin. Negeri kufar dengan negeri muslim punya perjanjian, itu namanya kafir muahad. Kalau negeri orang kafir yang jadi warga negara negeri Islam muslimin dijamin keselamatannya sama dengan orang Islam di dalam negeri itu namanya kafir dhimmi yang menjadi warga negara. Kalau bilateral di negeri kufar negeri muslimin ini namanya kafir muahad. Ini pun tidak boleh diganggu karena ada perjanjian muahad bilateral. Mereka akan terhina Yahudi ini kecuali hablum minallah yaitu ahlu dhimma menjadi ahlu dhimma kafir zimmi menurut Ibnu Katsir. Kalau menurut Al-Baghawi ayuslimu mereka berislam atau bihablim minan nas dengan menjaga hubungan sesama manusia. Yaitu menurut Imam Baghawi itu ya menjadi kafir zimmi tadi, sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir itu menjadi muahad, menjalin hubungan perjanjian dengan muslim, baru mereka aman. Kalau tidak mereka dituduh sebagai kafir harbi, dan kalau status yang kafir harbi ya jelas akan diperangi oleh muslimin karena dianggap membahayakan kepada entitas itu, akan membahayakan pada kaum muslimin. Ya. Kemudian wabau bi ghadabinallah, mereka akan kembali dengan murka dari Allah. Dan mereka pantas waduribat alaihim dan di apa? Waduribat alaihimul maskanah, dan ditimpa mereka itu dengan maskanah, kemiskinan. Dari kebianam kanu yakfuruna bi ayatil qulunal anbiya berhak. Itu karena mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Allah perlakukan, Allah hinakan mereka dengan itu karena mereka kufur pada ayat-ayat Allah, dan mereka membunuhi para nabi-nabi berhak tanpa alasan benar. Nabi Isa mereka coba bunuh walaupun tidak berhasil. Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam mereka bunuh. Nabi Yahya mereka bunuh. Nabinya sendiri loh itu, dari Bani Israel sendiri, mendani orang lain. Nabinya sendiri. Nabi Musa tidak kuat, dari bosok coro kita, acara kita tuh ngelus doa Nabi Musa itu. Ngadepi modal pada bodoh Bani Israel. Memang top itu. Iya. Maka zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Laisu sawa'ah. Nah, baru kemudian ayat itu laisu sawa'ah, tidaklah sama
mereka tidak sama. Tidaklah mereka itu sama, laisu sawa'an. Jadi ahli kitab itu tidak sama. Min ahli kitab, sebagian dari ahli kitab ada ummatun qaimatun, ada umat yang berdiri. Sekelompok orang dari kita itu berdiri di malam hari. Ya. Maka ini yang kemudian dipelesetkan ayat-ayat yang macam ini. Beberapa ayat itu kan memang memuji ahli kitab. Ini dipelesetkan sama orang-orang liberal. Itu loh, ahli kitab dipuji di Quran. Tunggu dulu, ini belajar tafsir apa enggak mereka ini ngomong? Apa asal jeplak atau asal bunyi? Yang dimaksud siapa? Coba silakan buka tafsir dari A sampai Z, baik itu tafsir yang dulu, Tobari maupun apa saja. Buka riwayat-riwayatnya tentang ayat ini. Apa maksud ayat ini? Laisu sawa'an min ahli kitabi ummatun qaimatun. Sebagian dari ahli kitab itu ada sekelompok umat yang tegak, yang berdiri. Kalau Ibnu Abbas, lama aslama itu. Ketika masuk Islam, sebagian ahli kitab itu Abdullah bin Salam dan kelompoknya, rahib-rahib Yahudi yang masuk Islam. Ya. Maka berkatalah ahbarul Yahudi, berkata para cerdik pandai Yahudi, ma'aman Nabi Muhammad ila syiraruna. Tidak ada yang beriman kepada Muhammad kecuali yang paling jelek di antara kita, katanya si Israel. Dan itu riwayatnya di Bukhari itu panjang lebar riwayat masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Ketika di Kuba, terus mengetes Rasulullah SAW dengan 3 pertanyaan. Terus Rasul katakan tidak bisa jawab 3 pertanyaan ini kecuali seorang nabi, katanya Abdullah bin Salam. Kan? Tanya, kan? Gimana orang bayi itu bisa mirip ke ibunya, ke bapaknya. Terus apa awal tanda kiamat itu, kalau tidak salah yang satu tanya. Kemudian apa awal hidangan pada ahli surga? Awal tanda kiamat adalah api yang menggiring orang itu kepada mahsyar. Kemudian adapun bayi itu bisa mirip ke bapaknya, ke ibunya kalau dahulu mendahului airnya ayahnya yang laki itu daripada ibunya, maka dia lebih naza'ahu. Maka si bapak ini menarik si anak itu mirip kepada bapaknya. Jadi kalau airnya nutfah daripada ibunya itu lebih dahulu daripada ayahnya, naza'athu, maka si ibu ini menarik anaknya itu tadi. Terus awal yang hidangan yang Allah hidangan pada ahli jannah adalah nun wa balam, yani hati daripada ikan nun dan juga daripada sapi, daging hati daripada daging sapi. Maka langsung Abdullah bin Salam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu. Itu tidak bisa dua-dua. Hah? Kalau masalah itu ayah atau ibu atau dua-duanya bisa. Oh, tidak bisa dua-duanya. Ya bisa secara teori intermediate, secara teori genetiknya si Josh Mendel. Allah alam, panjang nanti bicara teori genetik itu. Saya tidak. Hah? Ya itu intermediate menurut teori Josh Mendel itu kan ada resesif, ada dominan, ada intermediate. Itu teorinya genetik. Ya bisa aja. Ya kalau bareng ya sama mungkin, tapi kalau Rasul tidak nyebut itu. Rasul cuma bilang kalau mendahului yang laki itu dia mirip kepada ayahnya, kalau mendahului yang perempuan ya mungkin kalau bareng bisa jadi sama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian maka masuk Islam Abdullah bin Salam, karena poin pembahasan kita bukan itu sebenarnya. Poin pembahasan kita ini Abdullah bin Salam ini loh. Masuk Islamnya Abdullah bin Salam disebutkan di Bukhari itu panjang lebar. Sampai akhirnya setelah Abdullah bin Salam mengucap asyhadu an la ilaha illallah, lalu Abdullah bin Salam memberitahu informasi pada Rasulullah SAW. Ya, dia Yahudi, dia sendiri Yahudi, dia kan tahu kaumnya. Katanya Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhutun. Yahudi itu kaum yang suka dusta, suka bikin fitnah. Kalau dia tahu, Anda akan tahu gimana reaksi mereka ketika tahu saya masuk Islam. Maka lebih baik Anda tahu dulu sebelum mereka tahu saya masuk Islam. Bagaimana Anda tanya dulu tentang saya sebelum mereka tahu saya masuk Islam. Maka sembunyi Abdullah bin Salam di balik korden itu di rumahnya. Waktu itu di Kuba kalau tidak salah, belum di Madinah. Rasul masih SAW waktu awal hijrah. Bahkan di Tirmidzi itu diriwayatkan Abdullah bin Salam itu sebelum menghadap Rasul itu beliau sudah pertama kali yang saya dengar dari Rasul beliau ucap itu ayuhan nas afsus salam wa atimut ta'am
wasilul arham wasulu bil lail wa nasuniyam tadkhul jannata bi salam. Itu awal hadis Rasul yang didengar oleh Abdullah bin Salam. Waktu itu belum ngadep face to face ke Rasulullah. Baru Rasul datang ke Kuba, Abdullah bin Salam penasaran tentang Nabi akhir zaman ini, dia datang, dia dengar itu. Ya. Kemudian setelah singkat tadi masuk Islam, Abdullah bin Salam sembunyi. Coba jenengan tanya dulu ya Rasulullah, antum tanya dulu siapa saya sebelum mereka tahu saya masuk Islam. Karena mereka itu kaumun buhutun, kaum yang suka bikin-bikin fitnah buhtan. Maka sembunyi Abdullah bin Salam, datang Yahudi. Saya masuk Yahud, ya, aslimu, masuk Islamlah kalian. Rasul nawarkan, kalian tahu saya ini, terus nyelimur mereka tentang itu, tidak mau masuk Islam. Hanya bilang, bagaimana Abdullah bin Salam? Kaif Abdullah bin Salam fikum? Oh, gimana Abdullah bin Salam? Oh, huwa khairuna huwa ibnu khairina. Dia adalah orang terbaik dari kami, putra dari orang terbaik dari kami. Ya, afara'aitum in aslam Abdullah bin Salam. Bagaimana pendapat kalian kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Oh, hasya, tidak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam, kata dia. Keluar si hamba Allah Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Langsung Yahudi, syarruna wa ibnu syarrina. Dia orang yang jelek, paling jelek dari kami, dan putra dari orang yang paling jelek dari kami. Langsung spontan. Ya Rasul kan saya bilang apa? Mereka itu kaum. Nah, ketika turun ayat ini, ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, maka mereka mengatakan ma'aman Nabi Muhammad illa syiraruna. Tidak beriman di antara kita kepada Muhammad SAW kecuali orang yang terjelek dari kita, katanya ahbar Yahudi. Sampai dibilang belum syaruna belum syarina. Ya. Kenapa? Dari alamat taroku dina abai, karena mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka untuk mengangkat Abdullah bin Salam ini, turun ayat ini memuji ahli kitab yang masuk Islam. Itu juntrungnya ayat ini, bukan loh, Kristen juga dipuji. Yahudi, batumu sempal tapi gemes saya. Ustaz, karuan carok aja saya. Enggak usah dalil-dalilan. Gemes kadang. Ya orang gitu itu. Sekarang masih gak ada liberal, kepalanya ulil itu sudah nggak ada. Dulu ulil absor itu. Pernah berada yang liberal. Hah? Yahudinya tidak mau berantem. Tidak mau. Orangnya yang dimanfaatkan. Dia bilang, nah itu kemudian turunlah ayat ini untuk mengangkat bahwa justru yang berakal sehat itu ya ahli kitab yang masuk Islam itu yang sempurna, mereka yang konsisten dengan kitab mereka terdahulu. Kok kamu katakan malah itu orang yang terjelek? Nah, turun ayat ini, laisu sawa'ah, tidaklah sama ahli kitab itu. Minhum qaim ummatun qaim, di antara mereka ada ummatun qaimatun, ya. Minal kitabi ummatun qaimatun, di antara ahli kitab itu ada ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana alaili. Mereka suka membaca ayat-ayat Allah, mereka berdiri di malam hari membaca ayat-ayat Allah SWT. Ya. Itu minhumul mu'minun atau mufasikun itu. Wa qul lana qajaru dzikru fadil min kitabi laisu sawa. Itu. Nah, yang menguatkan ini lagi adalah laisu sawa itu para tafsir mengembalikan laisu itu kepada ayat sebelumnya yang tadi saya bacakan. Makanya saya runut ayatnya tulis supaya enggak hilang konteks ayat ini. Kembali ke mana laisu itu? Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun di ayat sebelumnya. Di antara ahli kitab ada yang mukmin, ada yang fasik. Laisu sawa, mereka dua-duanya tidak sama. Ada yang berbeda. Yang dipuji ini yang muslimun. Ini belajar tafsir dari mana lah, itulah doktor tapi kopior. Gitu. Belajar Islam sama musuh Islam. Macam mana? Suruh rujuk tafsir dari A sampai Z. Tabari kah? Apakah Imam Al-Wahidi tafsirnya Al-Basit, Al-Wasit, Wajiz, Al-Basit 24 jilid, 20 jilid, atau Al-Wasit sekitar 4 jilid, atau Al-Wajiz yang paling punyanya Al-Wahidi sebelum Ghazali 400 tahun, atau apa saja, silakan dicek apa makna ayat ini. Tidak ada satupun pendapat yang mengatakan pengetahuan saya tidak ada satu ayat pendapat mengatakan oh itu memuji orang Kristen, memuji orang. Yang dipuji itu yang konsisten dengan kitabnya terdahulu, itu yang dipuji.
Karena kitab itu kan kembali kan Allah bilang musaddiqan lima baina yadayhi, musaddiqan lima, Rasul itu musaddiqan, Rasul itu mengkonfirmasi berita-berita yang terdahulu. Anal hum yasjudun, mana tadi? Sampai di hum yasjudun. Yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Wallahu a'lam bishawab. Gara-gara kelompok kurang kerjaan tadi hanya panjang.